seorang anak laki-laki dipanggil gurunya untuk membaca di depan kelas. Namun dia mengatakan bahwa huruf-huruf di buku terlihat menari-nari sehingga sulit dibaca. Alih-alih dipahami, ucapannya justru mengundang tawa teman-temannya. Dan ia akhirnya diusir keluar kelas. Bukannya sedih, ia justru menari dengan riang di luar. Saat ujian tiba, ia menjawab dengan penuh keyakinan. Tetapi hasilnya sangat buruk, membuat ayahnya marah besar. Sang ayah pun mengirimnya ke sekolah asrama. Saat keluarga pergi meninggalkannya, air matanya tak terbendung. Ia merasa dunia mengkhianatinya. Hari-hari di asrama penuh tangis diam-diam. Bahkan ia sering menolak makan dan minum. Di kelas ia kerap melamun hingga dilempari kapur, dan ketika tak bisa menjawab, telapak tangannya dipukul. Ia sendiri tak tahu kesalahannya apa. Suatu hari hadir guru baru dengan cara mengajar yang berbeda. Ia memainkan seruling di kelas, bermain bersama murid dan memberi kebebasan menggambar. Sang anak hanya duduk diam di sudut hingga menarik perhatian guru. Saat ditanya, ia tak menjawab. Suatu ketika ia tampak ketakutan di depan kelas. Teman-temannya menyebutnya bodoh. Guru heran dan melihat bukunya yang penuh kesalahan. Namun dia menyadari ada hal lain. Guru itu mendatangi orang tuanya dan menjelaskan bahwa anak mereka mengalami disleksia. Ayahnya tak percaya sampai guru menunjukkan tulisan asing dalam bahasa Jepang dan memintanya membacanya. Saat itulah sang ayah sadar, beginilah dunia tampak bagi anaknya. Di kelas, guru menceritakan kisah seorang anak yang membenci membaca, sering merobek buku, mematahkan pensil, dan melihat angka seperti laba-laba. Anak itu ketakutan mengira cerita itu tentang dirinya, namun ternyata yang dimaksud adalah Albert Einstein. Ia pun terkejut, ternyata orang dengan cara pandang berbeda bisa menjadi jenius. Untuk pertama kalinya ia tersenyum, merasa ada harapan. Guru itu berjanji akan membantunya. Bersama-sama mereka belajar dengan cara unik, mengeja huruf di atas pasir, mewarnai bentuk huruf agar mudah dibedakan. Perlahan anak itu mulai percaya diri dan berlatih siang malam. Pada hari lomba seni sekolah, semua murid melukis dengan serius. Anak itu menyelesaikan karyanya lalu menyerahkannya kepada gurunya. Bakatnya terlihat jelas. Sang guru bahkan melihat kejeniusannya. Saat ia melihat lukisan sang guru, ternyata itu adalah dirinya. Air matanya pun jatuh tanpa disadari. Ia memenangkan juara pertama dan saat dipanggil ke panggung, ia berlari memeluk gurunya sambil menangis. Sang guru pun memeluknya erat, seolah memberi pengakuan bahwa dirinya bukanlah anak bodoh, melainkan anak istimewa.